Saudaraku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai teman-teman Widya Suara dan yang saya hormati Bapak Ibu segenap jajaran pimpinan BPSDM, yaitu Kepala BPSDM. Pada pagi hari ini saya ingin mengutarakan mengenai strategi pembelajaran, yaitu pada mata diklat manajemen pengawasan. Strategi pembelajaran di manajemen pengawasan sesungguhnya adalah tugas terberat bagi seorang eselon 4. Berdasarkan PP nomor 8 tahun 2017 tentang tugas dan fungsi pengawas, yaitu eselon 4, di mana pengawas itu memiliki ranah area tugas. Yang pertama yaitu tentang pengawasan internal yang disebut dengan SPIP, Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Yang kedua yaitu pengawasan eksternal seperti dari BPKP dan instansi lainnya. Nah, saudaraku sekalian, kita perlu juga mengutarakan dalam kesempatan ini, yaitu tentang objek daripada pengawasan. Objek daripada pengawasan itu ada 3. Pertama, pelayanan publik. Yang kedua, administrasi pemerintah. Dan yang ketiga adalah pembangunan, aspek pembangunan. Ketiga hal ini sangat penting menjadi fokus bagi seorang pengawas. Saudaraku sekalian, berhubung kita dituntut, Widya Suara dituntut untuk membuat strategi pembelajaran, bukan micro teaching, tapi strategi pembelajaran. Penting artinya di sini saya kemukakan berdasarkan pengalaman masa lalu, bahwa ada dua aroma pengajaran. Pertama, teoritis. Yang kedua, mengajarkan seni. Saya lebih condong kepada seni. Karena apa? Yang pertama alasannya, yang mengawasi punya kelemahan dari sifat manusia. Yang diawasi pun demikian. Manusia yang punya segudang kesalahan dan kekeliruan. Alih-alih kedua jenis ini, yang mengawasi maupun yang diawasi, itu harus kita bekali dengan sebuah pemahaman yang luhur, dengan sebuah pemahaman yang punya makna dan nilai yang sangat dalam. Karena itu, saudaraku sekalian, strategi pembelajaran tidak melulu bicara teoritis, tapi bagaimana bisa menginternalisasi ke dalam jiwa pengawas, ke dalam jiwa yang diawasi. Tidak mustahil sampai hari ini kejadian-kejadian yang sangat memalukan terjadi di sekeliling kita, berupa kasus-kasus suap, kasus sogok, kasus gratifikasi yang erat kaitannya dengan lepas daripada tanggung jawab, lepas daripada tuntutan hukum. Nah, karena itu yang satu ini harus kita pecahkan dengan penuh kesadaran. Kita tahu bahwa dengan seni, maka mata pembelajaran ini akan semakin menarik. Bayangkan apabila dengan teori saja pesertanya ngantuk, pesertanya bahkan tidak memperoleh bekal apa-apa, bahkan dianggap ini sebagai tuntutan daripada diklat, atau bahkan mungkin tidak ada peserta yang merasa butuh dengan masalah pengawasan ini. Tidak ada yang merasa butuh, hanya legal formal saja. Karena itu penting sekali memperdalam sisi-sisi human being, sisi-sisi kemanusiaan. Melalui seni kita bisa masuk, bisa menginternalisasi
bagaimana pengawasan itu bisa menjadi ibadah bagi seorang pengawas. Yang diawasi juga bekerja dengan tertib, dengan cermat, dengan jujur. Itu semua ibadah. Nah, bagaimana seorang pengawas maupun yang diawasi memiliki nilai ibadah? Apa dasarnya dia menganggap itu ibadah? Apa untungnya dia itu beribadah? Apa manfaatnya dia beribadah? Guna mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang baik, kemudian administrasi pemerintahan yang bagus, yang layak, kemudian dari sisi pembangunan yang baik secara fisik berjalan lancar, berjalan tanpa hambatan. Tidak ada kepentingan di dalamnya kecuali ingin memakmurkan rakyat Indonesia ini. Tidak ada kepentingan yang lain. Nah, karena itu kembali kepada strategi pembelajaran dengan seni. Ya, alangkah indahnya buat kita semua ketika kita memulai dalam program e-learning maupun klasikal ini disampaikan hal-hal tersebut. Kita bongkar hatinya, kita bongkar pengalaman hidupnya selama ini. Kita tahu generasi penerus di struktural ini dimulai dari eselon 4. Bagaimana eselon 4 bisa mengawasi pelaksana-pelaksana di lapangan? Bagaimana pula eselon 4 diawasi oleh pimpinannya? Pengawasan melekat. Begitu juga secara eksternal. Pengawas diawasi oleh BPKP dan institusi lainnya. Karena itu indah rasanya ketika pejabat pengawas ini memiliki bekal mental, bekal moral yang cukup berdasarkan aturan-aturan regulasi yang ada maupun berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang diawasi. Nah, ini kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana menuju bardatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sejahtera, negeri yang aman, damai sentosa. Saya kira ini patut dicamkan oleh kita semua, wabil khusus bagi diri saya sebagai Wijaya Suara. Mudah-mudahan mampu melaksanakan strategi pembelajaran. Sekali lagi, strategi pembelajaran yang tidak melulu pada teori-teori yang ada, tetapi justru menginternalisasi diri dan jiwa daripada peserta diklat pengawas. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah pendidikan ini semakin berkualitas di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.